Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gagas Dwi Pendowo dengan NPM 27 ingin menjelaskan mengenai eksplorasi geologi bersama teman saya dari kelompok 2 Kimia kelas B. Next. Topik pertama yang saya akan bawakan definisi eksplorasi. Menurut Standar Nasional Indonesia, eksplorasi diartikan sebagai kegiatan penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis atau kajian kemungkinan dilakukannya penambangan. Perkenalkan, nama saya Devanya Antasya dengan NPM 028. Di sini saya akan menyebutkan tentang tujuan eksplorasi. Yang pertama, memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan lapangan. Yang kedua, tujuan dari eksplorasi adalah sebagai pendataan potensi, sehingga sumber daya bahan galian dari kegiatan eksplorasi tersebut lebih bersifat inventarisasi sumber daya mineral. Perkenalkan, nama saya Nadia, NPM 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode eksplorasi secara metode langsung. Secara metode langsung terbagi menjadi dua, yaitu di permukaan dan di bawah permukaan. Dan di bawah permukaan ini memiliki dua jenis cara, yaitu yang pertama adalah metode tidak langsung secara geokimia, dan yang kedua adalah metode tidak langsung secara geofisika. Perkenalkan, nama saya Faikar, NPM 069. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu metode tidak langsung. Yaitu yang pertama, secara geofisika. Secara geofisika itu mencakup beberapa cara, yaitu cara magnetik, gravitasi, cara seismik yang terdiri dari cara refleksi dan refleksi, cara listrik, dua cara yang terakhir yaitu cara radioaktif dan sedang digunakan. Kemudian yaitu ada cara geokimia yang mencakup antara lain mengenai bedrock, soil, air, vegetasi, dan stream deposit. Perkenalkan, saya Marvel Amadeus, NPM 70, ingin menjelaskan tentang konsep eksplorasi pertama, yaitu konsep langsung. Konsep langsung mempunyai pengertian bahwa pengamatan yang dapat dilakukan dengan kontak visual dan fisik dengan permukaan atau bawah permukaan terhadap endapan yang dicari. Setelah dapat dilakukan deskripsi megaskopis atau mikroskopis, pengukuran dan sampling terhadap objek yang dianalisis. Sini terbagi ke dalam 4 metode eksplorasi langsung, yaitu yang pertama pemetaan geologi atau alterasi, yang kedua tracing plot, paritan dan sumber uji, yang ketiga sampling atau pengambilan dan preparasi contoh, dan yang terakhir yaitu pemboran eksplorasi dan sampling pemboran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arigi Rahman dengan NPM 06. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep eksplorasi tidak langsung. Konsep tidak langsung memiliki pengertian bahwa dilakukan dengan memanfaatkan sifat-sifat fisik atau kimia dari endapan. Di sini ada beberapa contoh dari konsep tidak langsung. Yang pertama ada metode geofisika, yang kedua ada metode geokimia, yang ketiga ada penginderaan jarak jauh. Selanjutnya ada tahap eksplorasi modern. Perkenalkan, nama saya Zarfan Iqbal Farisi. Di sini saya akan menjelaskan tahap eksplorasi modern. Menurut Peters 1978, tahapan eksplorasi modern adalah suatu strategi eksplorasi modern meliputi dua tahapan eksplorasi dengan subtahapannya, di mana ada setiap tahapan memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan serta penyempurnaan model eksplorasi serta petunjuk geologi yang lebih relevan. Tahapan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain. Yang pertama, tahap eksplorasi geologi. Yang pertama, rancangan eksplorasi. Yang kedua, eksplorasi pendahuluan. Yang ketiga, eksplorasi rinci. Dan yang keempat, evaluasi dan praproduksi. Next. Tahapan pertama ada tahapan rancangan eksplorasi atau exploration design stage. Rancangan eksplorasi ini antara lain menyangkut tentang review literatur, geologi regional, citra Landsat, interpretasi foto udara. Selain itu juga mencakup tentang model eksplorasi sebagai hipotesa kerja penentuan strategi dan pemilihan metode eksplorasi. Perkenalkan, nama saya Daniel Tusjanta dengan NPM 088. Selanjutnya ada tahap 2, yaitu eksplorasi pendahuluan.
Eksplorasi pendahuluan ini bagi 3 menjadi, yang pertama adalah penilaian regional. Penilaian regional ini berdasarkan data dan studi pustaka yang ada. Lalu selanjutnya ada peninjauan daerah. Peninjauan daerah ini dilakukan dengan survei daerah dan pemilihan sasaran. Tahap ini menindaklanjuti tahapan peninjauan daerah dengan sistem metode geologi berupa prospeksi batuan di sungai seperti flood mapping and sampling. Selanjutnya ada tahap 3. Tahap 3 yaitu tahap eksplorasi rinci. Ini juga dibagi menjadi 3, yaitu penyelidikan permukaan. Tahapan ini berupa penceritaan daerah prospek dengan peta skala 1:5.000 sampai dengan 1:10.000 daerah ini. Lalu selanjutnya ada penyelidikan bawah permukaan. Pada tahap ini berupa pembuatan terowongan eksplorasi pengeboran core, logging yang lebih rapat, pengukuran geofisikal logging. Lalu selanjutnya adalah penemuan atau bukan penemuan. Pada tahap ini teknik penambangan, teknik ekstraksi metalurgi dilakukan untuk mencari kebutuhan energi dalam penambangan, serta penilaian ekonomis juga dilakukan. Selanjutnya aja. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Yusriha Anwil Hanum dengan NPM 050. Di tahap keempat atau tahap terakhir merupakan evaluasi dan praproduksi. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses eksplorasi geologi yang merupakan evaluasi dari seluruh tahap sebelumnya. Jika seluruh evaluasi menunjukkan hal positif, pada tahap ini akan dibangun faktor penunjang kegiatan pertambangan seperti pabrik metalurgi, pembuatan kantor, maupun pembuatan mes karyawan. Jika tidak, kegiatan eksplorasi ini akan dihentikan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lira Arneta, NPM 089, akan menjelaskan mengenai eksplorasi geologi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara, eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Nah, eksplorasi geologi sendiri merupakan kegiatan eksplorasi yang membahas mulai dari pemetaan hingga pemodelan geologi yang menyangkut sumber daya alam untuk mencari informasi tentang keadaan potensi geologi yang bernilai ekonomis. Perkenalkan, nama saya Farel Gibran, NPM 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, lalu mendapatkan tekanan dan suhu tinggi, lalu berproses menjadi mineral. Untuk membawa cadangan minyak ke permukaan dibutuhkan proses yang mahal. Kegiatan untuk mencari cadangan minyak dalam perut bumi dan mengangkatnya ke permukaan adalah proses eksplorasi minyak bumi. Kemudian minyak tersebut akan mengalami proses produksi menjadi produk yang diinginkan. Perkenalkan, saya Irgi Wintang Pamungkas dengan NPM 106. Sebelumnya untuk eksplorasi migas, pengertiannya sudah dijelaskan oleh saudara saya Farel. Lalu di sini akan menjelaskan tentang tahap eksplorasi migas. Industri migas bumi ini membagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi ini terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui struktur batuan di lapisan bawah tanah. Dengan studi geologi, maka diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut dengan studi geofisika. Lalu ada studi geofisika. Tujuannya untuk memahami karakteristik fisik batuan mulai dari permukaan sampai kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Kegiatan ini dapat memakan waktu beberapa bulan, bahkan bisa lebih dari 1 tahun, tergantung kedalaman dan luas wilayah yang diteliti. Nama saya Kemal Malik Muhammad dengan NPM 067. Selanjutnya adalah tahap survei seismik. Tahapan survei seismik merupakan metode yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui sifat fisik batuan. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatannya berlangsung dari 1 hingga 4 tahun tergantung dari lokasi dan tipe reservoir.
Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya kegiatan pengeboran eksplorasi dapat dilakukan. Data seismik yang akurat belum menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan pengeboran semakin dalam lapisan dibor, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam eksplorasi atau produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur dapat berkisar 1 hingga 4 bulan. Selanjutnya adalah tahap pengeboran eksplorasi. Tahap pengeboran eksplorasi merupakan kegiatan eksplorasi yang mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan eksplorasi adalah dry hole, atau tidak ditemukannya cadangan migas, tetapi keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup kegiatan sumur, pengembangan serta pembangunan fasilitas produksi, serta kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Sekian. Baik, perkenalkan saya Christina Natalia, NPM 10, akan menjelaskan mengenai perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Pertamina. PT Pertamina ini merupakan perusahaan industri minyak dan gas terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak 10 Desember 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Pertamina ini merupakan salah satu perusahaan raksasa pengolahan minyak dan gas. Dibuktikan dengan banyaknya persebaran sektor industrinya di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua ada PT Kaltim Primakol. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan batu bara tertua dan terbesar di Indonesia yang pusatnya berdiri di Kalimantan. Lalu yang berikutnya ada PT Freeport. PT Freeport ini sudah diresmikan sejak tanggal 7 April 1967 secara internasional. Persero ini berfokus pada penambangan emas dan pengelolaan tambang Grassberg yang merupakan tambang emas terbesar di dunia. Lalu yang berikutnya ada PT Agincourt Resource. Perusahaan tambang mineral ini berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan mineral bagi masyarakat, serta menjalani berbagai program CSR dan produktivitas yang handal di Indonesia. Perkenalkan, saya Immanuel Rantarwan dengan NPM 030 akan menunjukkan contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi di Indonesia. PT Vale Indonesia. Perusahaan ini berkecimpung dalam bidang pertambangan nikel. Perusahaan ini juga kerap melakukan reklamasi dan rehabilitasi terhadap lokasi bekas tambang. Yang selanjutnya adalah Adara Indonesia. Adara Indonesia merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1966. Selanjutnya, Barrow Coral. Perusahaan ini juga salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1993 dan berpusat di wilayah Barrow, Kalimantan Timur. Yang terakhir adalah Kideco Jaya Agung. Kideco Jaya Agung juga merupakan perusahaan batubara terbesar Indonesia. Sudah beroperasi sejak tahun 1982. Berikut adalah sumber referensi kami dalam menyusun PPT ini. Sekian pemaparan presentasi tentang eksplorasi geologi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.